Halo viewers, tentu kalian tahu kalau Indonesia itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Tapi tahu nggak sih kalian organisasi induk apa yang mengatur keseluruhan sumber daya alam tersebut? Ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Rasid, Yovan, dan Farhan akan menjelaskan bagaimana sih struktur kerja di dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Yuk, simak dulu video berikut ini. Distinguished ladies and gentlemen, in celebration of International Day of Biological Diversity on the 22nd of May, with the theme of "We are part of the solution" for this year, I'm pleased to inform you Indonesia's efforts in making biodiversity as part of the solution of global problems that we face today. As mega biodiverse country, Indonesia has enormous biodiversity potential, ranging from ecosystem, plant and wildlife species, as well as genetics. According to Indonesian Academy of Sciences, Indonesia has 30 to 40,000 of seed plant species, 1,500 algae species, 80,000 spore fungus species, 595 crust moss species, and 2,197 fern species. In addition, there are 8,157 vertebrate and 1,900 butterfly species in the country. The biological diversity is one of the main foundations for Indonesia to rebuild the nation's economy, especially after the global pandemic. Indonesia will continue programs that protect life support system, preserve biological diversity and their ecosystem, and sustain the use of natural resources. Furthermore, in order to ensure the biodiversity can be maintained and well preserved, we prioritize monitoring and exploring activities to identify the potential of biodiversity at the ecosystem, species, and genetic levels. As part of the solution of global problems, Indonesia remains committed to supporting the implementation of climate change adaptation and mitigation that may have positive impacts on biodiversity, maintaining the existence of biodiversity and its ecosystem, ensuring and supporting efforts to secure food and water, as well as developing biodiversity-related sustainable livelihoods. This year, a post-2020 global biodiversity framework will be agreed upon. Therefore, I invite all national stakeholders, as well as global community, to support the new global biodiversity framework to achieve a long-term vision of biodiversity living in harmony with nature. In closing, by commemorating International Day for Biological Diversity 2021, I invite all local, national, and global stakeholders to work together to preserve biodiversity so we can achieve our sustainable development goals. Thank you. Sebelum kita terbang lebih jauh untuk membahas seluk-beluk KLHK itu, alangkah baiknya kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu organisasi? Nah, menurut Max Weber, organisasi itu ialah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Kemudian di dalam organisasi itu sendiri memiliki adanya rantai komando dan rentang kendali agar setiap pekerjaan itu dapat dikerjakan secara terstruktur, sistematis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kami dari kelompok 5 pengantar manajemen akan menjelaskan mengenai struktur dan desain dari suatu organisasi.
Adapun struktur organisasi merupakan pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian dari suatu organisasi. Lalu desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Dapat disimpulkan bahwa struktur merupakan hasil dari rancangan dari suatu desain organisasi. Kemudian nih ada 6 unsur kunci pembuatan desain organisasi. Bukan kunci rumah ya. Ya, yang pertama itu ada spesialisasi kerja, kedua departementalisasi, ketiga rantai komando, keempat rentang kendali, kelima sentralisasi atau desentralisasi, dan yang terakhir ada formalisasi. Nah, sebelumnya kan sudah dipaparkan apa itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di awal-awal. Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Farhan untuk menjelaskan apa sih itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Silakan Mas Farhan. Baik, terima kasih Mas Rasid atas penjelasannya. Halo semua, saya Farhan Anugrahsya NIM E34190016. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan nih oleh Mas Rasid terkait organisasi itu apa dan isi dari organisasi itu apa. Nah, kita mengambil salah satu contoh organisasi yang berada di lingkup kehutanan, yaitu dia adalah KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah teman-teman tonton pada video-video di awal. Nah, pada awalnya KLHK itu belum KLHK. Pada awalnya ada satu Kementerian Lingkungan Hidup dan satu lagi Kementerian Kehutanan. Lalu hasil penggabungan dari dua organisasi ini dilaksanakan pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, penggabungan ini didasari oleh Hukum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015. Nah, berdasarkan dokumen rencana strategis KLHK tahun 2015 sampai 2019, dapat diketahui bahwa rencana aksi KLHK ini difokuskan pada masalah tata kelola organisasi. Isu-isu mengenai tata kelola tersebut diantaranya kondisi sumber daya manusia dari KLHK itu, integritas dan transportasi birokrat dalam mengelola sumber daya lingkungan, serta kapasitas penegakan hukum. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah di KLHK itu berada pada level individu. Selanjutnya, apa sih wewenang dari KLHK itu? Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Pasal 4 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Baik, selanjutnya sebenarnya tujuan dari KLHK itu apa sih? Kenapa KLHK itu ada gitu? Buat apa ada KLHK? Nah, untuk mengetahui itu kita perlu tahu dari visi maupun misi dari KLHK itu sendiri. Adapun visinya itu yaitu pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu, fungsi lingkungan perlu dilestarikan. Adapun misi dari KLHK itu sendiri adalah mendorong digunakannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara konsekuen, konsisten, dan berkesinambungan melalui penyusunan kebijakan koordinasi, pelaksanaannya, pengawasan, serta ikut dalam upaya di tingkat global bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan bumi ini melalui usaha-usaha yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, sekian penjelasan dari pengenalan organisasi KLHK. Selanjutnya kita akan membahas struktur dan desain dari KLHK itu sendiri. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada kawan saya yaitu Mas Yopan. Untuk Mas Yopan, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih kepada Mas Farhan yang telah menjelaskan tentang apa itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan penjelasan yang sangat menarik. Selanjutnya kita beralih ke bagian struktur organisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, KLHK ini berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri dipimpin oleh Menteri KLHK
dengan dibantu oleh Wakil Menteri KLHK. Kemudian ada staf ahli yang merupakan unsur pembantu menteri di bidang keahlian tertentu dan langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri KLHK itu sendiri. Nah, kemudian ada Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal yang juga berada di bawah Kementerian Menteri KLHK dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri KLHK. Nah, Inspektorat Jenderal ini bertugas untuk mengawasi internal dari KLHK itu. Kemudian di bawahnya itu ada bagian-bagian organisasi KLHK yang dibagi sesuai spesialisasinya ke dalam 9 direktorat jenderal dengan tambahan 2 badan. Pembagian direktorat tersebut terdapat pada PPT, yaitu ada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dirjen Pengelolaan Das dan Rehabilitasi Hutan, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya serta Beracun, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta yang terakhir ada Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, berdasarkan struktur tersebut diketahui bahwa sistem kerja dari KLHK itu sendiri tergolong desentralisasi, di mana setiap direktorat diberikan wewenang untuk bekerja sesuai bidangnya masing-masing dan bertanggung jawab kepada Menteri dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu dari segi formalisasi, KLHK ini memiliki formalisasi yang sangat tinggi karena adanya batasan kerja yang diberikan kepada setiap dirjen dan dirjen dan badan agar tidak tumpang tindih. Adapun perbedaan antara direktorat jenderal dengan staf ahli itu yaitu staf ahli itu tidak perlu adanya pengawasan dari inspektorat jenderal, sedangkan pekerjaan direktorat jenderal ini diawasi oleh inspektorat jenderal dan bertanggung jawab langsung kepada menteri dan wakil menteri KLHK. Selanjutnya ini ada desain organisasi dari KLHK. Bentuk organisasinya ini merupakan organisasi primer karena menuntut keterlibatan secara lengkap pribadi dan emosional anggotanya, karakteristik karyawan. Selanjutnya desainnya ini tradisional karena tradisional dengan struktur divisional karena tersusun atas unit-unit bisnis terpisah atau divisi dengan otonomi terbatas di bawah koordinasi dan kendali perusahaan induk. Selanjutnya bentuk desainnya ini adalah sebagian besar mekanik karena di dalam KLHK itu sendiri seluruh pimpinan, staf maupun pegawai lainnya merupakan PNS dan juga sudah tersertifikasi ataupun sudah melakukan pelatihan formal ataupun wajib. Selanjutnya dari jenis organisasi itu yang pertama formal. Tentu formal ya karena KLHK itu sendiri dibentuk secara sadar dengan tujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya yang kedua itu resmi karena KLHK itu sendiri merupakan organisasi pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Yang ketiga ada besar, tentu ya besar karena KLHK ini merupakan salah satu organisasi kepemerintahan. Yang keempat itu jenis organisasi masyarakat karena tujuan utama dari KLHK ini untuk mendengar suara atau aspirasi rakyat terkait dengan kehutanan ataupun lingkungan hidup, serta dengan tujuan untuk menjaga area hutan yang ada di Indonesia agar tetap terjaga dengan aman. Selanjutnya ada jenisnya itu segitiga vertikal karena KLHK ini bertanggung jawab kepada presiden dan dipimpin oleh menteri serta dibantu oleh wakil menteri. Lalu di bawahnya ada sekjen, dirjen, staf ahli dan lain-lain. Nah, penjelasan presentasi yang saya sampaikan cukup seperti itu saja.
Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mas Rashid. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian dari Mas Farhan dan Mas Yovan terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Oleh karena itu, saya Rashid mewakili dari kelompok 5 pengantar manajemen izin pamit undur diri. Tapi sebelum itu ada pantun dulu. Mari jaga pandangan mata, jangan dibiarkan seenaknya. Mari jaga alam kita, jangan rusak dan ayo kita jaga. Kebara jumpai dokter gigi. Gigi diperiksa ternyata masih bersih. Sampai jumpa lagi, sekian dan terima kasih.